Sedikit info dari Mimin, review ini dibuat dengan anggapan kalau kalian udah nonton 3 film Rebuild of Evangelion sebelumnya. Jadi kalau kalian tertarik dan berencana buat nonton, hati-hati dengan beberapa bagian yang mungkin ada spoiler. Tapi tenang, Mimin pastiin kalau review ini nggak bocorin plot twist dan ending filmnya. Penasaran kan? Opening dulu. Ya, setelah penantian panjang selama 9 tahun ya teman-teman, akhirnya tetralogi dari Rebuild of Evangelion yang dimulai dari Evangelion 1, You're Not Alone, 2, You Cannot Advance, and 3, You Cannot Redo ini telah tiba. Evangelion 3+1 Thrice Upon a Time dimulai dengan Rei Ayanami, Asuka Lengli Shikinami masih mengembara melewati reruntuhan Jepang yang sudah hancur bersama sang protagonis Shinji Ikari yang mentalnya terpuruk akibat rentetan tragedi yang dialaminya di klimaks You Cannot Redo. Mereka akhirnya menemukan desa Suaka yang dibangun oleh para penyintas bencana Dirt Impact 14 tahun yang lalu. Sementara ketiga tokoh ini perlahan membaur bersama penduduk desa Suaka yang menyambut kedatangan mereka dengan ramah tamah. Ancaman baru dari dunia luar mengintai mereka. Sebuah ancaman impact terakhir yang akan memusnahkan seluruh kehidupan di bumi. Dengan durasi sekitar 2 jam 35 menit, Thrice pada dasarnya dibagi menjadi 2 bagian yang jelas. 1 jam pertama yang kurang lebih adalah cooling down dari ending You Cannot Redo, dan 1 jam 30 menit seterusnya adalah pure climax non-stop sampai ke kredit penutup. Di 1 jam pertama kita melihat sisi lain dari Evangelion yang jarang maupun tidak pernah dieksplor, baik di serial original Neon Genesis Evangelion ataupun dari 3 film Rebuild sebelumnya. Tapi yang selalu fans termasuk Mimin ingin lihat, yaitu apa jadinya sih kalau karakter-karakter Eva yang kita kenal seperti Shinji, Asuka, Rei dan lain-lain ini bisa hidup di dunia yang bebas dari segala hingar-bingar pertempuran. Kita melihat mereka bercocok tanam, memancing, dan saling gotong royong untuk menjaga kerukunan dan kelanjutan hidup di desa para penyintas. Dibalut dalam animasi dan background art yang luar biasa indah dan realistis ini, kadang terlalu realistis sampai rasanya seperti sedang melihat foto asli ketimbang lukisan. Diiringi lantunan musik latar gubahan Shiro Sagisu yang easy listening banget. Kita ditarik dari elemen-elemen fantasi fiksi ilmiah yang biasa kita lihat di dalam Evangelion dan diberikan sebuah skenario what if. What if karakter-karakter ini hidup di dalam film-film Ghibli seperty My Neighbor Totoro dan Only Yesterday yang realistis, damai dan tentram. Ada pesan bahwa bahkan untuk orang-orang yang merasa hidupnya memiliki rutinitas itu-itu saja dan stagnan masih bisa berubah jika diberi kesempatan dan memiliki kemauan yang tinggi. Sebagaimana para pilot Eva yang seumur hidupnya sudah ditakdirkan untuk mengemudikan Eva dan mengalahkan para Angels yang masih diberi kesempatan untuk meninggalkan rutinitas lama mereka yang penuh penderitaan dan menjalani hidup seperti manusia lainnya. Namun ini bukanlah film Ghibli. Ini adalah Evangelion 3+1 Thrice Upon a Time. Pada akhirnya baik para karakter maupun kita penonton diseret kembali ke dalam konflik utama. Perang kosmik antara faksi Wile yang ingin menyelamatkan bumi dan Nerve yang ingin melenyapkan umat manusia lewat Human Instrumentality Project yang sudah diungkit di 3 film sebelumnya. Kita menjadi bersimpati dengan mereka, kasihan dengan mereka, dan berharap mereka bisa seterusnya menjalani hidup yang normal dan damai. Ini semua berkat kesabaran filmnya yang mendedikasikan paruh pertamanya dengan sajian slice of life. Ia terlebih dahulu membangun koneksi emosional kita kepada karakter-karakternya sebelum terlempar mereka ke paruh akhir yang gila-gilaan. Dan menurut Mimin inilah yang terasa kurang di film sebelumnya dan berhasil dimaksimalkan di sini. Paruh kedua filmnya penuh dengan aksi-aksi bombastis, menggabungkan teknik animasi 2D tradisional, 3D CGI yang kadang hit dan kadang miss. Musik latar menenangkan dari paruh pertamanya pun dibuang jauh-jauh dan diganti dengan orkestra dan paduan suara yang menggelegar. Kalau disandingkan dengan paruh pertamanya, terasa seperti 2 film yang berbeda.
Karena pada dasarnya Evangelion adalah sebuah karya fiksi ilmiah yang lebih didorong oleh karakterisasi tokoh-tokohnya. Bukan berarti anime fiksi ilmiah lain yang serupa seperti Gundam tidak memiliki eksplorasi karakter yang mendalam. Tapi Eva ini sedikit lebih menitik beratkan pada eksplorasi karakter. Skala konfliknya pun besar, tapi motivasi-motivasi karakternya personal dan relatable bahkan untuk kita sendiri, manusia biasa yang tinggal di dunia biasa tanpa ada Evangelion maupun Angels. Jadi ketika nonton Evangelion terlebih Thrice ini, adegan aksi hanyalah penjembatan antara satu momen ke momen lain. Dan hati utama filmnya berada di konfrontasi-konfrontasi antar karakter yang mungkin terkesan kecil tapi bermakna besar. Hideaki Anno, sang penulis sekaligus sutradara, tahu betul soal itu dan sepenuhnya memindahkan 40 menit terakhir durasinya dari pertempuran besar ke pembedahan karakter. Lewat konfrontasi personal antara Shinji dan antagonis utama di saga Rebuild sekaligus ayahnya sendiri, Gendo Ikari. Dan disinilah pencapaian terbesar Thrice Upon a Time. Dengan beraninya, Anno mengambil kesempatan tokoh yang dikenal dingin, kejam dan hanya mementingkan diri sendiri, kemudian dikupas sedemikian rupa latar belakang, motivasi dan isi hatinya yang paling dalam. Meskipun apa yang Gendo lakukan dalam usahanya mewujudkan Human Instrumentality Project itu sangat mengerikan. Ada rasa iba yang muncul di hati kita maupun Shinji sendiri yang akhirnya bisa mengerti penderitaan ayahnya. Peran Shinji di paruh terakhir Thrice berkebalikan dengan dirinya di awal film. Ia tidak lagi menjadi tokoh yang butuh ditolong akibat trauma yang dideritanya di akhir You Cannot Redo. Namun kali ini berkat pengalamannya tinggal bersama para penduduk desa, ia menemukan motivasi baru dalam hidupnya untuk menyimak, memahami, dan bila memungkinkan menolong orang-orang di sekitarnya yang sedang menderita, baik secara fisik maupun mental. Dan ya, itulah pesan filmnya. Setitik kebaikan saja bisa berarti banyak untuk seseorang. Shinji yang merasa dirinya tak lagi berguna untuk siapapun berhasil menemukan harapan baru untuk hidup berkat keramah tamahan orang di sekitarnya. Membalas kembali kebaikan itu dengan menjadi pribadi yang lebih baik untuk ayahnya dan teman-temannya. 残っているのは君だけだ。綾波。私はここでいい。もう一人の君は。Jujur, Mimin sudah belasan tahun menjadi penggemar film, tapi tidak pernah Mimin terasa ditenangkan, disentuh dan dimengerti sedalam film ini. Sekedar bilang filmnya bagus, rasanya tidak cukup. Ini adalah perjalanan spiritual tentang pengampunan, kasih sayang, dan pendewasaan diri. Sebab pengingat bahwa semua hal yang pernah terjadi pada kita dan semua orang yang pernah kita temui dalam hidup akan selalu menjadi bagian dari diri kita. Ketika end credits-nya berakhir dan muncul layar putih dengan tulisan hitam tebal The End, kita mengerti bahwa inilah akhir Evangelion yang sesungguhnya. Tidak ada lagi kisah yang bisa diperah dari Evangelion. Namun ia meninggalkan sebuah pesan mendalam untuk mencari kebahagiaan, menyebar kebaikan, dan menjalani hidup semaksimal mungkin setiap harinya. Karena tiap hari yang diberikan adalah anugerah. Semua ini dipersembahkan oleh Hideaki Anno dan timnya di Studio Khara dalam sebuah mahakarya akbar berdurasi 2,5 jam bertajuk Evangelion 3+1 Thrice Upon a Time. Untuk itu, kami pikir ini layak diberikan skor sempurna 5 dari 5. Sebuah penutup yang istimewa untuk penggemar Evangelion. Thank you and goodbye Evangelion.